Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa dipertemukan di tempat yang mulia ini, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita diberikan keberkahan pada umur dan juga waktu kita. Kita diteguhkan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diberikan keselamatan baik di dunia ataupun di akhirat nanti. Ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum. Tidak terasa waktu yang berjalan begitu cepat, di mana pada malam hari ini kita sudah memasuki tahun baru Hijriyah, karena kita masuk pada tanggal 1 Al-Muharram. Berarti kita telah meninggalkan tahun 1446 Hijriah dan kita masuk pada tahun 1447 Hijriah. Tidak terasa, seakan-akan waktu yang berputar ini sangat melalaikan kita, padahal semakin hari berarti kita semakin dekat dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan pada sebagian makhluk dan ciptaannya. Ada yang diberikan keutamaan dan ada yang diberikan kemuliaan. Semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada tempat yang dimuliakan seperti Makkah, Madinah, atau Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi dan Al-Masjidil Aqsa, tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga salat di sana diberikan pahala yang berlipat ganda. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada waktu. Ada waktu-waktu yang diistimewakan, waktu-waktu yang diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ada hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala berikan keistimewaan. Dan berkaitan dengan waktu, kita berada pada bulan-bulan haram, di mana orang yang beramal saleh, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala akan dilipat gandakan sebagaimana
apabila kita melakukan perbuatan dosa, juga dosanya akan dilipat gandakan. Ikhwan wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum, seperti yang telah disampaikan bahwasanya yang akan disampaikan pada malam hari ini yaitu tentang serba-serbi bulan Al-Muharram. Ada beberapa poin yang akan disampaikan berkenaan dengan hal ini. Yang pertama, bahwasanya bulan ataupun Al-Muharram adalah bulan pertama dari tahun Hijriyah. Jadi kita tidak sedang berbicara bulan apa? Bulan Masehi. Tapi kita sedang membicarakan tentang bulan tahun Hijriyah. Dari tahun Hijriyah itu bulan pertamanya adalah bulan apa? Bulan Al-Muharram. Di mana bulan Al-Muharram merupakan bulan pertama dari bulan-bulan Islam. Yang jumlahnya ada berapa? Ada 12. Tidak saja bulan Masehi yang berjumlah 12, bulan Hijriyah juga atau bulan-bulan Hijriyah berjumlah 12 bulan, di mana Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bulan Al-Muharram di dalam firman-Nya, yaitu di dalam surat At-Taubah ayat 36. Surat At-Taubah ayat 36, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna iddatash syuhur, sesungguhnya jumlah bilangan bulan indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, 12, berjumlah 12 bulan. Jadi sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala berjumlah 12 bulan. Fi kitabillah, pada ketetapan Allah Subhanahu wa taala, yauma khalaqas samawati wal ard, pada hari di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Jadi dari pertama kali pada saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya jumlah bilangan bulan itu berjumlah 12 bulan. Dari 12 bulan tersebut, kata Allah, minha arba'atun hurum, dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan haram. Ada 4 bulan haram. Dari berapa? 12 bulan ada 4 bulan haram. Dzalikad dinul qayyim, itulah ketetapan agama Allah yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian menganiaya diri kalian pada bulan-bulan tersebut, pada 4 bulan tersebut. Kalau seandainya yang bertanya, larangan Allah Subhanahu wa taala, fala tadlimu anfusakum, janganlah kalian, fala tadlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian menganiaya diri atau melakukan perbuatan zalim pada 4 bulan tersebut. Apakah itu artinya boleh dilakukan atau kezaliman boleh dilakukan pada bulan-bulan lainnya? Boleh enggak? Tidak boleh. Namun pada 4 bulan tersebut larangan itu semakin apa? Ditekankan. Karena memang namanya kezaliman itu kapan saja. Bahkan Nabi SAW mengingatkan kita, ittaqudz zulma
fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Jauhi oleh kalian perbuatan zalim, karena kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan pada hari kiamat nanti. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi menyatakan, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah berbuat zalim kepada hambanya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah melakukan kezaliman. Kemudian kata Allah, wa ja'altuhu muharraman bainakum, dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Ini kapan saja, sepanjang waktu, tidak boleh melakukan kezaliman. Sehingga kezaliman yang dilakukan pada 4 bulan haram, maka dosanya lebih besar. Ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum, kita kembali. Allah menyatakan jumlah bilangan bulan ada 12. Kemudian dipertegas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 4 bulan yang dimaksud, yang dikatakan di dalam surat At-Taubah ayat 36, minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, inna zamana qad istadaraka hay'atihi yawma khalaqas samawati wal ard. As-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum, thalathatun mutawaliyat, dzul qa'dah wa dzul hijjah wal muharram, wa rajab syahr mudhar alladhi baina jumada wa sya'ban. Kata Nabi, inna zaman, sesungguhnya zaman, qad istadara, telah berputar, kahayatihi yauma khalaqas samawati wal ard, seperti telah berputar kembali seperti ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Di waktu itu berjalan sama, tidak ada bedanya. Sama seperti ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sanatu 12 syahran. 1 tahun, as-sanah 1 tahun, 12 syahran, berjumlah 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan haram. 4 bulan haram itu thalathatun mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut, rendengan gitu ya. Apa saja? Dzul Qa'dah wa Dzul Hijjah wal Muharram. Dzul Qa'dah sudah selesai, Dzul Hijjah juga sudah baru saja selesai dengan tenggelamnya matahari pada hari ini atau tadi. Dzul Hijjah lewat. Dan yang ketiga Al-Muharram, yang kita sekarang berada pada bulan ini, yaitu bulan Al-Muharram. Kemudian 1 bulan ini terpisah, tidak seperti 3 bulan yang tadi, Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah wal Muharram. 1 bulan terpisah, yaitu Rajab Mudhar. Kata Rajab syahr Mudhar. Rajab itu bulannya, bulan yang dimuliakan, yang diagungkan oleh kabilah Mudhar, yang terletak alladzi baina Jumada wa Sya'ban, terletak antara bulan Jumada Tsaniyah dan bulan Sya'ban. Nah, kalau misalkan diurutkan dari pertama bulan dalam 1 tahun Hijriyah, bulan yang pertama apa? Al-Muharram. Kemudian yang kedua Safar. Yang ketiga Rabiul Awal. Kemudian yang keempat Rabiul Tsani. Yang kelima Jumadal Ula. Kemudian yang keenam Jumadal Tsaniyah. Yang ketujuh Rajab. Nah, bulan yang ketujuh
yang disebut dengan Rajab. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya wa Rajab Mudhar, syahrul Mudhar, bulan Rajab yang diagungkan oleh kabilah Mudhar. Kemudian setelah Rajab apa? Sya'ban. Kemudian yang ke-9 Ramadan. Yang ke-10 Syawal. Yang ke-11 Dzulqa'dah. Dan yang ke-12 Dzulhijjah. Ini harus hafal. Jangan sampai seorang muslim bulan-bulan hijriyah tidak hafal. Taunya bulan-bulan Masehi, bulan hijriyah enggak tahu. Harus betul-betul hafal. Kenapa tadi disebut dengan Rajab Mudhar? Nabi menyebutnya wa Rajab Mudhar karena tadi kabilah Mudhar sangat apa? Sangat mengagungkan, seakan-akan bulan tersebut hanya dikhususkan bagi mereka. Padahal bulan Rajab adalah salah satu dari bulan haram. Salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tahu bahwasanya bulan Al-Muharram adalah apa? Bulan pertama dari bulan-bulan di tahun Hijriyah. Ini poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bulan Al-Muharram dengan sebutan bulan Allah ataupun Syahrullah. Menyebutnya dengan bulan apa? Bulan Allah, yaitu Syahrullah. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut atau menamai bulan Al-Muharram dengan Syahrullah, dengan bulan Allah, yaitu pada sabdanya, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ahmad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram." Kata Nabi, afdhalus siyam, sebaik-baik puasa, puasa yang paling afdal, puasa yang paling utama, ba'da Ramadan, setelah bulan Ramadan. Ada enggak yang bisa mengalahkan keutamaan puasa bulan Ramadan? Enggak ada. Kenapa? Karena bulan Ramadan, puasa pada bulan tersebut hukumnya wajib, bahkan termasuk salah satu rukun Islam, sehingga tidak ada yang lebih utama dari bulan Ramadan. Namun kata Nabi, puasa yang paling utama setelah bulan itu, yaitu setelah bulan Ramadan, adalah apa? Syahrullahil Muharram, yaitu puasa yang dilakukan pada bulan Allah yang disebut dengan bulan Al-Muharram. Ini menunjukkan kepada kita akan apa? Akan keutamaan bulan tersebut, sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyandarkan bulan Al-Muharram kepada siapa? Kepada Allah tabaraka wa taala, yang menunjukkan akan kemuliaan, keutamaan bulan tersebut. Apalagi tidak ada bulan-bulan yang lain dari 12 bulan tersebut yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba dari mulai bulan kedua sampai bulan ke-12, dari bulan Safar sampai bulan Dzulhijjah, tidak ada yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya bulan apa? Bulan Al-Muharram saja. Nabi menyebutnya Syahrullahil Muharram, itu bulan Allah yang diberi nama dengan bulan Al-Muharram. Kemudian penyandaran kepada Allah Subhanahu wa taala tadi menunjukkan apa? Menunjukkan keutamaan dan kemuliaan bulan tersebut. Kenapa? Karena dijelaskan oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu taala, beliau mengatakan, aku ditanya, mengapa Al-Muharram dikhususkan dengan ucapan bulan Allah ataupun Syahrullah, sedangkan bulan-bulan lainnya tidak. Padahal bulan lain ada yang setara karena tadi masih dalam kelompok bulan-bulan apa? Bulan-bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab, setara, sama. Bahkan ada juga yang lebih utama. Bulan apa? Bulan Ramadan.
Tapi tidak ada apa? Tidak ada yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tepatnya apa? Nama tersebut adalah nama Islami. Sedangkan bulan-bulan lainnya itu juga sudah ada di zaman jahiliyah. Dahulu di zaman jahiliyah bulan Al-Muharram itu disebut dengan apa? Disebut dengan Safarul Awal. Karena tadi ada Rabiul Awal, ada Jumadal Ula. Safar juga ada Safarul Awal. Di Safar yang kedua itu Safar Tsani. Disebut dengan Safarul Awal, Safar yang pertama. Dan ketika Islam datang, Allah Azza wa Jal memberikan nama kepadanya dengan Al-Muharram, sehingga tadi disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan alasan inilah bulan pertama dari tahun Hijriyah diberi nama dengan bulan Al-Muharram. Ini poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga, bulan Al-Muharram adalah nama Islami. Seperti tadi yang disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu taala, bahwasanya pada zaman jahiliyah bulan Al-Muharram disebut dengan bulan apa? Safar Al-Awwal, sebagai Safar yang pertama. Kemudian Islam datang dan Allah Subhanahu wa taala mengubahnya menjadi bulan Al-Muharram. Maka setelah berlalunya masa jahiliyah, dimakruhkan menamakan bulan Al-Muharram dengan bulan Safarul Awal. Jadi enggak boleh lagi, karena hukumnya makruh menyebut bulan Safar Al-Awal. Karena apa? Itu adalah penamaan ala jahiliyah. Penamaan Safarul Awal adalah penamaan ala jahiliyah. Demikian yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab Al-Adhkar. Kemudian Syekh Bakar bin Abu Zaid rahimahullahu taala, beliau mengatakan sesungguhnya bulan Al-Muharram dahulu di zaman jahiliyah dinamakan apa tadi? Safar Al-Awwal. Sedangkan penamaan Al-Muharram merupakan istilah Islami. Dan inilah yang dipegang oleh para pakar bahasa, penamaan Al-Muharram tadi. Namun ada juga sebagian ulama yang menjelaskan bahwasanya nama Al-Muharram itu sebetulnya sudah ada. Sebelum datangnya Islam juga sudah ada penamaan bulan Al-Muharram. Sehingga apa? Itu adalah salah satu dinamika penamaan bulan-bulan Hijriyah. Bulan-bulan Hijriyah dalam satu tahun. Jadi Al-Muharram adalah nama apa? Nama Islami. Ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum. Kemudian poin yang keberapa? Yang keempat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bulan Al-Muharram dengan apa? Dengan ada ada Al-Muharram, bukan hanya menyebut bulan Muharramnya saja. Di mana faedah bahasa yang juga perlu disampaikan bahwasanya dalam banyak riwayat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan Al-Muharram. Dengan kata al di depannya ada Al-Muharram. Hal ini dapat diketahui dalam riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang bulan tersebut. Di antaranya tadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga yang lainnya, di mana hadis ini juga diriwayatkan Imam Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Imam Ahmad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullah Al-Muharram." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah bulan Allah yang bernama apa? Al-Muharram. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan al? Kenapa enggak menyebutkan bulan Muharram saja? Seperti yang lainnya, Safar, Rajab. Enggak pakai apa? Enggak pakai alif lam. Yang lainnya enggak ada yang pakai alif lam. Hanya apa? Hanya bulan Al-Muharram. Tapi kenapa kita kemudian menyebutnya hanya dengan Muharramnya saja?
nggak pakai al. Kenapa kita tidak mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Walaupun ada yang beralasan ini hanya segi bahasa saja, tapi ketika kita bisa mengikuti apa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentunya ini jauh lebih utama. Ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum. Kemudian yang kelima, poin yang kelima, bahwasanya bulan yang paling utama untuk berpuasa setelah Ramadan tadi bulan apa? Bulan Al-Muharram. Di mana ini adalah bulan yang paling disukai untuk melaksanakan ibadah puasa, karena berpuasa pada bulan ini adalah puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan. Tadi hadisnya sangat jelas, di mana Nabi SAW menyatakan afdhalus siyam, puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan adalah bulan Allah yang disebut dengan Al-Muharram. Kemudian yang paling penting dari hal ini adalah amalan-amalan yang banyak terjadi pada bulan Al-Muharram, di mana ini akan dibagi menjadi 2 poin. Amalan yang banyak dilakukan pada bulan Al-Muharram dibagi menjadi dua poin. Poin yang pertama, amalan yang tidak ada tuntunannya. Amalan yang tidak ada tuntunannya, tapi banyak dilakukan oleh sebagian besar kaum muslimin atau sebagian kaum muslimin. Apa di antaranya? Di antaranya adalah melakukan doa dan zikir tertentu yang khusus pada awal bulan Al-Muharram, atau ada istilah doa akhir dan awal tahun. Pernah dengar enggak? Banyak. Bahkan dilakukan di masjid-masjid doa akhir dan awal tahun. Akhir tahun kapan? Mereka mulai membacanya itu setelah apa? Setelah sholat asar. Kemudian doa awal tahun kapan? Mereka lakukan setelah sholat maghrib. Jadi kayak perpisahan gitu ya, kayak anak sekolah, bocah sekolah kayak perpisahan bulan yang berlalu kemudian menyambut bulan yang baru. Ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula tidak ada perintah untuk mengerjakan salat atau puasa yang dikhususkan pada hari pertama di bulan Al-Muharram. Oh, ini kan lembaran baru, ya kita isi lembaran baru ini dengan puasa atau salat. Kalau mengkhususkan maka harus apa? Harus ada dalilnya. Adapun kalau secara umum saja tanpa mengkhususkan setiap hari tanpa membedakan akhir awal tahun, silahkan. Mau sholat semalam suntuk sampai kakinya bengkak kayak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, silahkan, tidak ada yang melarang. Tapi kalau mengkhususkan, ini membutuhkan dalil, dan tidak ada dalil yang menunjukkan akan hal itu. Ini diantara apa? Amalan-amalan yang tidak apa? Tidak ada tuntunannya di dalam syariat. Atau bahkan mengkhususkan umroh. Ini juga tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau menjelang akhir tahun ataupun awal tahun khusus melakukan umroh, juga tidak ada keutamaan tertentu. Bahkan Syekh Abu Syamah rahimahullahu ta'ala mengatakan tidak ada satupun keterangan tentang keutamaan menghidupkan malam pertama bulan Al-Muharram seperti malam sekarang ini. Malam apa? Malam 1 Al-Surah. Kenapa surah? 1 Al-Muharram. Kata beliau, sungguh aku telah jauh meneliti riwayat-riwayat sahih, dhaif atau bahkan maudhu, tapi satu pun tidak aku dapatkan. Aku sangat khawatir wal'iyadzubillah ada pendusta yang mengarang-arang hadis seputarnya.
Jadi kalau misalkan ada yang menetapkan adanya amalan tertentu pada awal bulan Al-Muharram, hendaknya dia harus mendatangkan dalil yang sahih. Karena apa? Karena orang yang beramal tanpa adanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah membuat hal-hal yang baru. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kita, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhi oleh kalian hal-hal yang diada-adakan di dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap yang diada-adakan adalah bid'ah. Dan Nabi SAW juga di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, barang siapa yang beramal dengan amalan yang tidak kami perintahkan, maka amalannya tertolak. Termasuk tadi menamai satu surah. Ini dikesankan nama surah itu apa? Nama yang angker. Apalagi kalau tadi malam satu surah, malamnya malam apa? Malam Jumat. Jumatnya tambah kliwon lagi. Padahal hari Jumat ini adalah hari apa? Hari yang paling istimewa. Sampai Nabi SAW menyebutnya apa? Sayyidul Ayyam. Inna yawmal Jum'ati Sayyidul Ayyam. Sesungguhnya hari Jumat itu adalah penghulunya hari-hari. Dan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan hari Jumat untuk umat Islam. Sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan petunjuk kepada umat Islam mendapatkan hari Jumat. Adapun walin nasara walil yahud ghadan, untuk orang-orang Yahudi besoknya. Hari apa? Walin nasara ba'da ghadin, dan untuk orang-orang Nasara lusanya. Hari apa? Jadi sebetulnya kita itu yang kita agungkan mana? Jumat, Sabtu atau Ahad? Padahal orang-orang Yahudi dan orang Nasrani sangat iri dengan apa? Dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala berupa hari Jumat. Mereka digelincirkan, disesatkan oleh Allah sehingga tidak mendapatkan hari Jumat. Yang diberikan hari Jumat adalah umat Islam. Saking irinya mereka berusaha untuk merusak, membuat kesan citra hari Jumat itu adalah hari yang menakutkan, hari yang angker. Awas jangan lewat sana malam Jumat, ada yang kiongan. Seakan-akan orang dibuat takut kalau malam Jumat ataupun hari Jumat tadi, apalagi kalau ditambah Jumat Kliwon. Semakin ini salah satu usaha untuk apa tadi? Karena hasad kepada umat Islam, dan tidak sedikit juga umat Islam yang membuat kesan seperti itu. Malam satu surah, awas setelah maghrib jangan ada yang keluar rumah. Kenapa? Bumi haus darah. Bumi haus darah. Darah siapa? Jadi banyak hal-hal yang terjadi dan berlaku di masyarakat, padahal itu adalah hal-hal yang tidak pernah diajarkan di dalam syariat. Kemudian beberapa contoh ritual di bulan Al-Muharram yang menyelisihi syariat Islam. Di antaranya menjadikan hari pertama yaitu tanggal 1 Al-Muharram sebagai apa? Sebagai hari raya. Padahal tidak ada di dalam Islam kecuali hanya 2 hari yang dirayakan. Hari apa? Hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Selain itu apapun bentuknya bukanlah hari raya. Tapi tidak sedikit juga umat Islam yang menjadikan perayaan sampai mereka membuat apa? Membuat pawai obor. Di beberapa daerah, beberapa wilayah, kalau sudah masuk tanggal ini mereka bikin pawai apa? Pawai obor. Di sini ada enggak? Enggak ada. Itu di beberapa daerah ada seperti itu, pawai obor. Padahal kalau lihat, pernah enggak sih Nabi
ngajak sahabat rame-rame pawai obor, ayo ke Uhud, ke Gunung Uhud rame-rame. Nggak ada. Dari Masjid Nabawi itu jalan ke Uhud ataupun ke Masjid Kuba bawa obor, nggak ada. Kenapa kita umat Islam? Oh, ini kan dalam rangka. Kalau sudah kita anggap itu adalah baik, dan kalau seandainya memang itu baik, tentunya Nabi SAW dan para sahabatnya sudah terlebih dahulu apa? Mendahului kita. Sudah pasti mereka tidak akan melewatkannya. Dan 2 hari yang istimewa yang dijadikan sebagai hari raya, sebagaimana Nabi SAW bersabda, qadimtu alaikum walakum yawmani tal'abuna fihima. Aku datang kepada kalian, jadi ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, walakum yawmani, kalian punya 2 hari, tal'abuna fiha, yang kalian bersenang-senang pada kedua hari tersebut. Yang disebut dengan hari apa? Yang mereka namakan dengan hari Nairuz dan Mahrajan, hari perayaan mereka. Yang kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innallaha qad abdalakum yaumaini khairan minhuma, yaumal fitri wa yaumal adha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan untuk kalian 2 hari yang lebih baik dari 2 hari tersebut, dari Nairuz dan Mahrajan, yang mereka selalu tidak pernah melewatkan. Kalau sudah datang hari Nairuz atau Mahrajan, mereka merayakannya. Kata Nabi, Allah telah menggantikan untuk kalian 2 hari yang jauh lebih baik dari keduanya. Apa? Yaumal fitri wa yaumal adha, hari Idul Fitri dan hari Idul Adha. Enggak ada hari apa? Awal tahun baru. Ya kan orang Kristen kita enggak boleh ngerayain apa? Tahun baru Masehi. Ya sama. Tahun baru Hijriyah juga enggak ada tuntunan untuk apa? Untuk merayakannya. Cukup ini sebagai apa? Sebagai peringatan bagi kita bahwasanya waktu berjalan dan umur kita berkurang. Ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum. Kemudian tadi tidak ada apa? Tidak ada, selain tidak ada peringatan tahun baru Islam atau tahun baru Hijriyah, baik yang dilakukan di masjid ataupun di tempat lain dengan melakukan muhasabah atau pengajian khusus, solat khusus, ritual khusus, itu semua tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika ada orang mengatakan bahwasanya merayakan itu karena adalah hari pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Padahal yang benar Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah itu bukan pada bulan apa? Bukan bulan Al-Muharram, tapi bulan apa? Bulan Rabiul Awal. Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah pada tahun ke-13 kenabian. Jadi belum tahun belum tahun Hijriyah, tapi 13 tahun kenabian. Kemudian yang kedua, di antara amalan yang tidak ada tuntunannya di dalam syariat Islam, yaitu pesta dan perayaan yang dilakukan oleh kaum Syiah Rafidhah, yang menjadikan hari tersebut sebagai hari apa? Hari berkabung dan duka cita. Dan sebaliknya dari kaum Syiah Rafidhah, yaitu kaum Khawarij, yang malah mereka menjadikannya sebagai hari bersukaria, hari yang mereka rayakan dengan penuh kegembiraan. Orang Syiah Rafidhah mengerjakan itu karena apa? Karena memperingati hari kematian siapa? Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika dibunuh di Karbala. Apa yang dilakukan oleh orang Syiah Rafidhah? Mereka berkumpul, menangis, berteriak, bahkan teriakan histeris yang mereka lakukan. Bahkan ada yang sampai melakukan pawai berkeliling kota dengan memukul badan, kepala dengan besi rantai, bahkan yang baru-baru katanya ada juga yang menggunakan apa? Senapan. Ini adalah perbuatan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Bahkan perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang tercela. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, "Itsnatani fin nasi huma bihim kufrun,
At-ta'nu fin nasab wan niyahatu 'alal mayyit. Karena ada dua hal yang dikerjakan oleh manusia. Huma bihim kufrun. Yang keduanya adalah kekufuran. Tapi kedua perbuatan ini banyak dilakukan oleh manusia. Apa? Yang pertama adalah at-ta'nu fin nasab, mencela nasab. Mencela nasab termasuk perbuatan apa? Perbuatan kufur. Tapi banyak dilakukan oleh orang-orang. Bagaimana bentuk mencela nasab? Banyak bentuknya. Ada yang mengatakan, wah kamu anaknya ini, keturunan ini, dengan merendahkan. Seakan-akan dia ini keturunannya nggak nyambung ke Nabi Adam gitu. Padahal semua manusia akan sampai kepada Nabi Adam, dan tidak ada keutamaan antara nasab ini dan nasab yang lainnya. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah ketakwaan, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, an-niyahatu 'alal mayyit, meratapi mayit. Ada yang meninggal, dia meratap, menangis, bahkan menampar pipi, merobek pakaiannya. Ini adalah perbuatan-perbuatan yang dicela dan termasuk perbuatan apa? Perbuatan kufur. Dan kaum Syiah Rafidhah merupakan kelompok yang menyimpang, yang memiliki ajaran yang sangat apa? Yang sangat menyesatkan. Mereka mencela Aisyah radhiyallahu anha, bahkan menuduhnya dengan melakukan perbuatan apa? Perbuatan zina. Wa na'udzubillah. Kemudian tuduhan mereka itu berbalik kepada mereka dengan menghalalkan apa? Mut'ah. Mut'ah adalah perzinahan. Tuduhannya kembali kepada mereka. Mereka juga mencaci, bahkan melaknat dua sahabat yang mulia, sahabat Abu Bakar Siddiq dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Bahkan mereka membuat doa yang disebut dengan doa Kumail, yaitu doa laknat kepada dua sahabat yang mulia. Mereka menyebutnya dengan dua berhala Quraisy. Na'udzubillah. Tuduhan-tuduhan yang sangat keji. Kemudian juga mereka apa? Mereka memiliki Al-Quran sendiri, yang dikatakan bahwasanya Al-Quran yang ada sekarang itu hanya sepertiga saja. Mereka punya lebih banyak dari itu, tapi kalau ditanya di mana, disembunyikan oleh imamnya yang sedang sembunyi, yang tidak akan pernah keluar. Ini ajaran agama yang menyesatkan. Dan juga mereka memiliki akidah apa? Taqiyah. Apa itu taqiyah? Berpura-pura. Dan itu adalah akidah mereka. Jadi bukan hal yang aneh kalau mereka berdusta, karena memang itu adalah salah satu akidah mereka yang tidak akan pernah Yang tidak akan pernah ditinggalkan oleh mereka. Kemudian kebalikan dari orang-orang Syiah Rafidhah, siapa tadi? Orang-orang Khawarij yang menjadikan hari Asyura justru menampakkan kebahagiaan dan menjadikannya sebagai hari bersukaria, bergembira. Mereka membuat ritual-ritual yang dianggap termasuk agama, seperti memakai celak, mewarnai kuku, melebihkan uang belanja kepada keluarga. Nah ini apa? Paling disenangi sama ibu-ibu. Wah, ini kalau Asyura belanjanya nambah, banyak disenangi. Padahal kalau mau nambah tiap hari juga pasti lebih senang. Walaupun kadang suaminya agak sedikit senang juga. Karena apa? Semangat untuk mencari nafkah. Kemudian berlebih-lebihan dalam memasak, walaupun hari ini nggak masak pedesan nggak apa-apa. Jadi itu adalah hal yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij dan menjadikan ritual-ritual itu sebagai bagian dari hari raya mereka. Sudah masuk waktu Isya, silakan untuk dikumandangkan azan terlebih dahulu. Allahu a'lam. Ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum, kita lanjutkan kembali, masih ada sedikit tambahan. Kemudian yang ketiga dari amalan yang tidak ada tuntunannya. Yang ketiga yaitu keyakinan
dan amalan lain yang tidak berdasarkan syariat agama Islam. Di antaranya apa? Yang biasa dilakukan oleh sebagian orang yang mereka namakan dengan tirakatan. Tahu tirakatan? Melakukan tirakat. Tahu tirakat? Nah, tirakat ya. Tirakat pada malam satu suro. Nah, tadi kalau sudah masuk satu suro, tadi kan satu suro gitu ya, nggak mau keluar, sudah tirakat saja karena buminya haus darah. Atau melakukan nadran. Nah, biasanya mulai musim apa? Nadran ya, dengan melarung apa namanya? Ada yang nasi tumpeng dengan berbagai lauk pauknya. Ada yang pakai kepala kerbau untuk dia apa? Dilarungkan di laut. Ada yang di laut apa namanya? Pantai Utara. Ini tidak pernah diajarkan, walaupun dengan alasan dalam rangka bersyukur kepada Allah, bukan seperti itu caranya. Ada juga yang melakukan kirab kebobule yang disebut dengan Kiai Selamat. Kiai Selamatnya mati, anak cucunya terus kebo bule. Atau juga keyakinan untuk tidak boleh melakukan hajatan, nggak boleh hajatan, melakukan pernikahan ataupun yang lainnya. Atau karena apa? Karena akan mendatangkan kesialan gitu. Kemudian melakukan jamasan. Tahu jamasan? Menjamas benda-benda pusaka, makanya itu keris, tombak, peniti, ada peniti, dianggap dijamas dengan berbagai macam minyak 7 rupa, kembang 7 rupa, semua 7 rupa semua. Ini adalah ritual-ritual yang banyak dilakukan pada tadi, dari mulai malam satu suro sampai seterusnya. Ini adalah amalan-amalan ataupun ritual-ritual yang tidak pernah diajarkan, bahkan menyelisihi dan bertentangan dengan akidah Islam. Jadi kita harus tahu tadi amalan-amalan yang tidak dicontohkan. Kemudian yang kedua, amalan yang ada tuntunannya. Nah, selain ada amalan, kenapa kok yang dipelajari yang tidak ada tuntunannya? Supaya kita tahu. Kalau kita tahu berarti kita akan menghindarinya, bukan setelah tahu kita melakukan. Beda. Dalam hal yang tidak ada tuntunannya, kita harus tahu supaya kita tidak terjerumus. Kita bisa menghindari dan meninggalkannya. Adapun amalan yang ada tuntunannya kita pelajari supaya kita bisa mengamalkannya. Apa amalan yang disunnahkan untuk dikerjakan pada bulan Al-Muharram? Di antaranya adalah berpuasa pada hari Asyura. Apa yang dimaksud dengan puasa hari Asyura? Hari Asyura adalah hari ke-10 di bulan Al-Muharram. Berarti kalau sekarang tanggal 1 Al-Muharram hari Jumat, berarti tanggal 10-nya hari Ahad. Tanggal 10-nya hari Ahad nanti. Bukan Ahad besok, baru tanggal 3. Hari Ahad yang setelahnya. Kenapa? Karena berpuasa pada hari Asyura ataupun pada tanggal 10 Al-Muharram adalah salah satu apa? Salah satu bentuk ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Asyura, bahkan wa amara bisyamihi. Nabi memerintahkan untuk apa? Untuk berpuasa pada hari Asyura. Bahkan puasa pada hari Asyura dulunya itu hukumnya adalah wajib sebelum diwajibkannya puasa Ramadan. Karena puasa Ramadan diwajibkan pada tahun berapa? Kedua Hijriyah. Sebelum diwajibkan puasa Ramadan, puasa hari Asyura hukumnya wajib. Tapi setelah diwajibkan puasa bulan Ramadan, maka dinasakh, dihapuskan kewajiban puasa pada hari Asyura. Ini karena apa? Karena dahulu ketika Nabiullah Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Fir'aun dan bala tentaranya mengejar Nabi Musa dan kaumnya, melewati apa? Melewati laut. Yang Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetuk dengan apa? Dengan tongkatnya,
sehingga laut itu menjadi terbelah. Nabi Musa dan kaumnya melewati, yang dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Kemudian setelah Nabi Musa dan kaumnya melewati, diperintahkan kembali untuk mengetuk kembali sehingga menjadi lautan, dan tenggelamlah Fir'aun beserta bala tentaranya. Karena apa? Anjallahu fihi Musa, Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Musa. Wa aghraqa Fir'aun wa qaumah, Allah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Fasamahu Musa syukran lillah, maka Nabi Musa berpuasa pada hari itu sebagai apa? Sebagai bentuk syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hari Asyura ini adalah hari yang orang-orang Yahudi juga berpuasa pada hari Asyura. Jadi mereka orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura, sehingga Nabi SAW memerintahkan kita untuk apa? Untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Nabi puasa hari Asyura. Kemudian ketika bertanya, "Mahada, hari apa ini?" Ini adalah yaumun azim, hari yang sangat agung. Anjallahu fihi Musa wa qaumah, pada hari ini adalah hari yang dulu Allah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya. Wa aghraqa Fir'aun wa qaumah, dan Allah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Kemudian kata Nabi, nahnu ahaqqu bi Musa minkum, kami umat Islam lebih berhak untuk apa? Untuk memuliakan atau mengikuti Nabi Musa daripada kalian. Sehingga tadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berpuasa pada hari Asyura ingin menyelisih orang-orang Yahudi, sehingga Nabi menambahkan puasa kapan? Pada tanggal 9. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fa idza kana al-amul muqbil insyaallah sumnat tasi. Kalau begitu tahun depan insyaallah kita akan berpuasa pada tanggal 9. Untuk apa? Untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Apa keutamaan puasa pada hari Asyura? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wasiyamu yaumi Asyura yukaffiru sanata allati qablah." Puasa pada hari Asyura tanggal 10 bulan Al-Muharram, keutamanya apa? Dapat menghapuskan dosa-dosa 1 tahun yang lalu. Ini adalah amalan yang paling istimewa yang tadi dikatakan puasa pada bulan Al-Muharram adalah sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan. Sehingga disunnahkan berpuasa pada tanggal 9, berarti hari apa? Sabtu, dan tanggal 10 hari Ahadnya, sebagai bentuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Mungkin ini saja. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Waktu dan iya. Kalau kemuliaan untuk manusia kita sepertinya paten apa sih nanti kalau di akhirat? Untuk siapa? Manusia. Manusia, maksudnya? Misalnya Allah menyatakan bahwa saya cinta sama dia. Itu tidak paten, tapi apa? Bersyarat. Mencintai fulan, kenapa sebabnya? Seseorang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena apa? Karena misalkan dia senang melakukan toharoh, karena dia senang innallaha yuhibbul mutatahhirin, Allah mencintai orang-orang yang suka bersuci. Selama dia suka bersuci, Allah cinta. Ketika dia tidak pernah bersuci lagi, habis mendekem, nggak pernah cewek, gimana akan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Allah sudah nggak cinta lagi, nggak pernah cebok, nggak pernah istinja, nggak pernah bersuci. Di kecintaan Allah itu apa tadi? Bersyarat. Kalau dia melakukan amalan yang menyebabkan mendatangkan cinta Allah, maka dia akan mendapatkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala sampai kapanpun selama dia masih melakukan amalan tersebut. Seperti misalkan tadi orang yang Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbut tawabin, mencintai orang-orang yang selalu bertaubat. Selama dia bertaubat kepada Allah, Allah cinta kepada. Ketika dia sudah nggak bertaubat lagi, Allah nggak cinta. Jadi ada apa? Ada syaratnya. Allahu a'lam. Masih ada lagi? Silakan. Tidak ada. Kalau tidak ada kita cukupkan.
Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan bisa berpuasa pada tanggal 9 dan 10 di bulan Al-Muharram, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.